Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua, terutama adik-adik hebat dari kelas 87 SMP Negeri 15 Padang. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Ya, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan pastinya bermanfaat banget buat kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pernahkah kalian merasa gagal, sedih, atau kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan? Misalnya, nilai ujian yang kurang memuaskan, kalah dalam pertandingan, atau mungkin ada konflik dengan teman. Rasanya pasti berat ya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk bangkit kembali dari situasi-situasi sulit tersebut. Kita akan kupas tuntas jurus ketiga dari 7 jurus bimbingan konseling hebat, yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Jadi, apa sih sebenarnya resiliensi itu? Mungkin istilah ini terdengar agak asing, ya? Sederhananya, resiliensi adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali, beradaptasi, dan bahkan menjadi lebih kuat setelah menghadapi kesulitan, tekanan, atau kegagalan. Coba bayangkan sebuah bola karet. Kalau kita lempar ke lantai, bola itu akan memantul kembali, kan? Nah, resiliensi itu seperti kemampuan memantul itu. Ketika kita jatuh karena masalah, kita bisa memantul lagi, bahkan terkadang lebih tinggi dari sebelumnya. Orang yang resilient bukan berarti tidak pernah merasa sedih atau gagal loh. Mereka juga merasakannya, tapi mereka tidak membiarkan perasaan itu menghentikan mereka terlalu lama. Mereka belajar dari pengalaman dan terus bergerak maju. Kenapa resiliensi ini penting banget? Terutama buat kita yang masih remaja. Masa remaja itu kan masa yang penuh tantangan. Banyak perubahan yang terjadi, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Ada tuntutan akademik dari sekolah, ada tekanan dari teman sebaya, dan ada juga harapan dari keluarga. Kalau kita tidak punya daya lenting yang baik, kita bisa mudah stres, cemas, putus asa, dan akhirnya menyerah. Dengan memiliki resiliensi, kita jadi lebih tangguh menghadapi semua itu. Kita bisa mengelola stres dengan lebih baik, melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dan yang terpenting, kita jadi lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Sekarang, pertanyaan utamanya, bagaimana cara menumbuhkan resiliensi ini? Apakah ini bakat dari lahir? Tentu tidak. Resiliensi adalah sebuah keterampilan yang bisa kita latih dan kembangkan. Yuk, kita bahas beberapa cara praktis untuk melatih daya lenting kita. Pertama, bangun hubungan yang positif. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh dukungan dari orang lain. Jalinlah hubungan yang baik dengan keluarga, teman-teman, dan guru-guru kalian. Ketika kalian merasa terpuruk, jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang kalian percaya. Berbagi beban bisa membuat hati terasa lebih ringan. Mereka bisa memberikan dukungan, nasihat, atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Ingat, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Justru, itu adalah tanda kekuatan. Kedua, ubah cara pandang kita terhadap masalah. Seringkali, bukan masalahnya yang besar, tapi cara kita memandangnya yang membuatnya terasa berat. Cobalah untuk tidak melihat krisis sebagai masalah yang tidak bisa diatasi. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setelah menghadapi kesulitan dan berhasil melewatinya, kalian akan menemukan bahwa diri kalian menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian ini? Ketiga,
Terima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada juga yang tidak. Menerima kenyataan yang tidak bisa diubah dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Misalnya, kita tidak bisa mengubah fakta bahwa kita mendapat nilai jelek, tapi kita bisa mengubah cara belajar kita untuk ujian berikutnya. Fokus pada solusi, bukan pada penyesalan. Keempat, tetapkan tujuan yang realistis. Memiliki tujuan akan memberikan kita arah dan motivasi. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai. Setiap kali berhasil mencapai satu langkah kecil, rayakanlah. Ini akan membangun rasa percaya diri dan momentum untuk terus maju. Jangan membandingkan kemajuanmu dengan orang lain, karena setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Fokus pada kemajuan dirimu sendiri. Kelima, jaga diri sendiri dengan baik. Kesehatan fisik sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Pastikan kalian cukup tidur, makan makanan yang bergizi, dan rutin berolahraga. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, lari, atau main basket bisa melepaskan stres dan meningkatkan suasana hati. Jangan lupakan juga untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau menekuni hobi. Ini adalah cara kita mengisi ulang energi mental kita. Keenam, kembangkan keterampilan memecahkan masalah. Ketika menghadapi masalah, jangan panik. Coba tenangkan diri, lalu identifikasi masalahnya dengan jelas. Setelah itu, pikirkan beberapa alternatif solusi yang mungkin. Timbang baik buruknya setiap solusi, lalu pilih satu yang menurutmu terbaik, dan cobalah untuk melakukannya. Jika gagal, jangan menyerah, coba solusi lain. Proses ini akan membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih andal. Dan yang terakhir, tanamkan pikiran positif dan optimisme. Cobalah untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu. Sekecil apapun itu, latih rasa syukur setiap hari. Optimisme bukan berarti mengabaikan masalah, tapi percaya bahwa masa depan akan lebih baik, dan kita punya kemampuan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Percayalah pada kemampuan dirimu sendiri untuk mengatasi tantangan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang jurus ketiga, menumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ingat, menjadi resilient adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit, belajar, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Setiap tantangan yang berhasil kita lewati adalah bukti bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Saya harap video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian semua, khususnya adik-adik saya di kelas 8, 7 SMP Negeri 15 Padang. Kalian semua adalah generasi penerus yang hebat, dan saya yakin kalian punya potensi luar biasa untuk menjadi pribadi yang tangguh dan resilient. Mulailah terapkan langkah-langkah kecil tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian merasa butuh teman bicara atau bantuan lebih lanjut, jangan pernah ragu untuk menghubungi guru BK di sekolah. Kami selalu ada di sini untuk mendengarkan dan membantu kalian. Ingat, kalian tidak sendirian. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Berikan komentar di bawah tentang pengalaman kalian dalam menghadapi kesulitan. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain. Tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap tangguh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.